Oke, kakak semuanya tentunya di antara daerah kita ini sudah banyak juga yang sudah pengumuman kelulusan P3K tahap 1. Nah, tentunya di sini di berbagai macam instansi ini memberikan pengumuman bahwasannya yang berhak untuk mengikuti pemberkasan alias yang lulus itulah yang mendapatkan kode L ya. Baik itu R2 garis miring L maupun juga R3 garis miring L. Nah, kira-kira bagaimana nasib honorer tidak lulus seleksi P3K 2024? Artinya di sini bagaimanakah ke depannya untuk kode R2, R3, R4 tanpa L? Bagaimanakah mekanisme pengangkatan P3K pada waktu? Silakan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita kutip dari berbagai macam Pemda, bahwa saja yang sudah memberikan pengumuman, di sini kan diberikan ada kode-kode ya. Baik itu L, R2, R3, R4, kemudian juga TH, TMS, APS, dan juga DIS. Dan seluruhnya saya rasa ini sama untuk redaksinya, yaitu bahwasannya untuk peserta yang dinyatakan lulus dan bisa mengisi DRH itulah mereka yang mendapatkan kode L atau R2 garis miring L maupun juga R3 garis miring L. Begitu juga di instansi-instansi lainnya, yaitu peserta yang dinyatakan lulus yang ini adalah yang berhak ikut pemberkasan, itu yang memiliki kode R2 garis miring L dan R3 garis miring L pada kolom keterangan. Dan dengan demikian berarti untuk yang mendapatkan kode hanya R2, kemudian juga di sini ada R3. Tentunya kita tidak lulus ya, dan tidak berhak untuk ikut mengisi DRH dan juga pemberkasan di akun SSC ASN. Kalau misalkan kita pernah menyimak, yaitu paparan terkait evaluasi pengadaan CASN 2024, bahwasanya di sini untuk terhadap non-ASN yang tidak lulus seleksi, ini nanti akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya dengan pengusulan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, kira-kira seperti apa untuk mekanismenya? Dan informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com, yaitu nasib honorer tanpa kode L, mekanisme P3K paruh waktu dan gajinya itu kira-kira seperti apa? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, pengumuman kelulusan P3K tahap 1 mencantumkan kode-kode memiliki arti atau makna ya yang berbeda-beda yang harus diketahui seluruh honorer. Adapun kode-kode pada pengumuman kelulusan P3K tahap 1 yaitu L artinya adalah peserta lulus, kemudian R2 itu peserta XDK 2, R3 adalah peserta non ASN terdata di data BKN, sementara R4 itu adalah peserta non ASN yang tidak terdata di database BKN. Dan juga TH itu peserta yang tidak hadir seleksi. Dan selanjutnya untuk DIS itulah peserta yang didiskualifikasi ya. Nah, sudah jelas tidak ada kode TL ya atau tidak lulus dalam pengumuman kelulusan P3K tahap 1. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan mengatakan pengumuman kelulusan P3K tahap 1 hanya mencantumkan kode L atau lulus ya bagi honorer yang mendapatkan formasinya. Dia menegaskan bagi honorer yang tidak mendapatkan kode L bukan berarti tidak akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau hanya kode R2, R3, R4 itu bukan berarti P3K paruh waktu ya. Nah ingat yang ada kode L artinya lulus mendapatkan formasi P3K 2024. Kemudian banyak honorer bakal jadi P3K paruh waktu. Sebenarnya jumlah honorer yang akan diangkat menjadi paruh waktu itu sudah bisa diperkirakan secara kasar. Dari pelaksana tugas PLT Deputi SDMA Aparatur Kemen yaitu dari Abbas Bagja saat rakar dengan Komisi 2 beberapa lalu pernah menyebutkan semula jumlah honorer atau non-ASN di data BKN itu kan 2,3 juta. Dari jumlah tersebut 571.000 diantaranya sudah diangkat menjadi ASN, begitu PNS maupun juga P3K. Dengan demikian, kata Abba, saat ini masih tersisa 1,7 juta honorer. Terbaru, Abba mengungkapkan formasi P3K itu kan 1,2 juta kursi ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 800.000 untuk Pemda. Yang diusulkan Pemda hanya 800.000 karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerahnya. Nah, jika 1,2 juta formasi terisi seluruhnya, maka honorer yang diangkat P3K penuh waktu itu sekitar 1,2 juta. Berarti masih ada 500.000 honorer, yaitu dari 1,7 juta dikurangi 1,2 juta. Dengan demikian perkiraan kasar jumlah P3K paruh waktu maksimal 500.000 ya.
Jumlah itu hanya berdasarkan pada data BKN ya. Pasalnya honorer tercecer atau non-data BKN juga diimbau untuk ikut mendaftar P3K 2024 ya. Bagi yang tidak mendapatkan informasi, maka dapat diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menjadi P3K paruh waktu. Yang artinya jumlah honorer P3K paruh waktu bakal lebih banyak lagi, bukan hanya 500.000 orang. Soal gaji P3K paruh waktu, kata Abah, akan disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP ya, tegas ya. Lebih lanjut dikatakan ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka ASN yang paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa dites kembali. P3K paruh waktu terangnya tetap diberikan NIP, tetapi mereka gajinya tidak akan membebani APBD ya. Ketika sudah ada peningkatan fiskal, bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, yaitu tanpa tes. Nah, soalnya untuk mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu, ya ini tentunya yang teman-teman sangat nantikan untuk mekanismenya kira-kira seperti apa. Diketahui mekanisme pengangkatan honorer P3K paruh waktu itu diatur sepintas ya di 3 Kemenpan RP, yaitu Kemenpan RP nomor 347 tentang mekanisme seleksi P3K, kemudian 348 tentang mekanisme P3K untuk jabatan fungsional guru, kemudian Kemenpan RP 349 tentang mekanisme jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, pada 3 Kemenpan RP itu terdapat kalimat yang sama ya, yaitu dalam hal pelamar telah ikut seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Poin berikutnya di ketika Kemenpan mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi part-time atau paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri ya. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan nanti teman-teman yang tidak lulus, yang nggak ada kode L-nya, baik itu R2, R3 maupun juga R4, nantinya untuk diangkat P3K paruh waktu itu sistemnya itu adalah diusulkan oleh PPK kepada menteri ya, dari kepala daerah kepada menteri seperti itu. Nah, ambil contoh misalkan pemerintah kota Serang, Provinsi Banten yang sudah ancang-ancang mengusulkan honorer yang sudah mendaftar P3K 2024 ya. Tapi tidak kebagian informasi untuk diangkat P3K paruh waktu. Dan jumlah honorer Pemkot Serang yang akan diusulkan ke paruh waktu jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang bakal berstatus P3K penuh waktu. Dari total jumlah honorer di lingkup Pemko Serang itu yang mendaftar adalah 2.862 orang, hanya 225 yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Nah, Kepala PKPSDM Serang, Karsono mengatakan hal itu berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Dan pria menyebutkan ada pun pegawai yang akan diusulkan ke paruh waktu itu adalah sekitar 1.234 pegawai ya. Adapun yang 765 itu adalah tidak diusulkan karena apa? Karena alasan batasan usia, mengundurkan diri ataupun juga alasan lainnya. Dia menjelaskan untuk data P3K paruh waktu akan disimpan di Badan Kepegawaian Negara ya. Apabila ada perekrutan P3K paruh waktu, data itu yang akan digunakan melalui sistem ranking ya. Itu harapan honorer di Kota Serang dapat NIP sesuai dengan arahan. Jadi kira-kira mekanisme seperti itu, semoga saja di daerah kita itu juga yang nggak lulus P3K, yang nggak ada kode L, ini nanti bisa juga untuk diangkat, diusulkan yaitu P3K paruh waktu.